Halo semua, bertemu lagi dengan aku Judika Setiawan Bolon di ST Production. Hari ini kita akan bahas hal-hal yang lagi banyak banget diperbincangkan. Hari ini kita tidak akan menyerang agama, kita akan membahas sesuatu yang lebih tidak nyaman daripada itu. Buku yang lagi happening banget yaitu Broken String yang mengejutkan banyak perempuan dan juga orang-orang di Indonesia terkhususnya, karena kisah yang ada di buku ini sebenarnya bukan anomali. Ia adalah bagian yang sudah ada dan polanya itu ada sejak ribuan tahun yang lalu. Penasaran kan? Mari kita belajar bersama. Agama tidak pernah hidup di dalam ruang yang hampa. Tanya agama itu selalu ditafsirkan oleh manusia, dijalankan dalam struktur sosial, dan dipengaruhi oleh politik dan budaya. Sejak awal sejarah agama-agama besar di dunia, otoritas tafsir dipegang oleh laki-laki. Perempuan jarang sekali menjadi sumber subjek penentu makna, dan tubuh perempuan menjadi wilayah kontrol moral. Fakta sejarah, dalam banyak tradisi kuno, tubuh perempuan dianggap sebagai sumber kekacauan. Kontrol terhadap seksualitas perempuan, kontrol juga terhadap garis keturunan, dan juga warisan. Inilah sebenarnya teman-teman yang menjadi akar patriarki yang religius. Lalu kita beranjak kepada sejarah kesucian perempuan di dalam agama. Konsep perempuan suci tidak muncul tiba-tiba. Fakta sejarah menarik yang kita temukan pada hari ini adalah di banyak agama kuno, perempuan dihormati sebagai dewi kesuburan. Tapi saat agama masuk pada sistem negara dan kekuasaan, maka terjadilah tubuh perempuan yang diatur, seksualitas perempuan yang dikontrol, kesucian yang diwajibkan bukan menjadi pilihan. Lalu kita beranjak kepada kekristenan abad pertengahan. Maka perempuan pada saat itu dibagi menjadi dua, yaitu perempuan suci dan perempuan yang berdosa. Dan hampir tidak ada ruang di mana manusia biasa. Kita beranjak kepada dalam konteks Islam historis, perempuan awal Islam itu memiliki ruang publik yang kuat. Tapi setelah kekuatan politik menguat, tafsir agamanya makin patriarki, perempuan dipinggirkan dari otoritas ilmu. Ini sebenarnya bukan soal agama yang buruk, tetapi ini soal siapa yang memegang kuasa tafsir. Teman-teman, bagi yang udah membaca Broken String-nya dari Aureli, pasti kalian juga udah menemukan bagaimana digunakan agama sebagai alat untuk menindas. Maka Broken Strings menggunakan rasa bersalah spiritual sebagai alat kontrol. Di Broken Strings, korban tidak hanya terluka secara fisik dan psikis, tapi juga tercekik oleh rasa bersalah religius. Ini sesuai dengan teori Foucault yang mengatakan bahwa kekuasaan paling efektif bukan yang memukul tubuhmu, tapi yang membuat korban mengawasi dirinya sendiri. Agama yang dipelintir bekerja seperti ini. Korban merasa berdosa, korban mengontrol dirinya sendiri, dan pelaku salahnya bersifat sangat-sangat bermoral. Ini kekerasan yang tidak berisik tapi sangat menghancurkan. Banyak yang mengira sebenarnya bahwa feminis itu anti agama ya. Padahal sebenarnya feminis dan agama perempuan yang melawan dari dalam. Bagaimana maksudnya? Ada feminisme religius. Contoh perjuangan nyatanya itu ada dalam sejarah ya. Kita sebut saja Aminah Wadud, menafsirkan Al-Quran dengan perspektif perempuan. Yang kedua, Rifat Hasan yang mengkritik tafsir misoginis di dalam teologi. Lalu yang ketiga, teologi feminis Kristen sendiri, mana menolak Tuhan yang versi patriarki. Karena kita tahu di dalam kitab-kitab keagamaan konteksnya itu memang terbentuknya kitab-kitab itu dipengaruhi oleh sistem patriarki, sehingga yang menulisnya juga mayoritas laki-laki dan tentunya budaya patriarki terbawa dalam cara menulis dan cara berpikirnya. Tentunya pesan mereka sama, yang ilahi tidak patriarkal, yang patriarkal sebenarnya adalah tafsir manusia itu sendiri. Maka teman-teman, di dalam kacamata feminis, tubuh perempuan itu bukan objek moral publik ya. Kekerasan juga bukan ujian iman, dan diam itu bukan bentuk dari kesalehan. Ini yang perlu kita tahu, apalagi perempuan-perempuan di luar sana. Kita harus benar-benar mengerti hal ini. Lalu kita beranjak kepada pembahasan tentang pernikahan. Dalam fakta sejarah, pernikahan digunakan sebagai alat legitimasi. Di dalam banyak hukum, agama, dan adat kuno, ada beberapa fakta yang bisa kita temukan pada hari ini. Perkosaan bisa diselesaikan dengan pernikahan. Yang kedua, perempuan dianggap properti keluarga. Makanya kalau misalnya di dalam budaya Indonesia sendiri, perempuan itu ada maharnya, ada belisnya, ada sinamotnya kalau di Batak.
yang dianggapkan nilai tukar, ataupun juga ya kalau dalam bahasa halusnya katanya ucapan terima kasih sudah merawat begitu kan. Masih terasa loh di Indonesia apa yang terjadi tentang pernikahan, apalagi korban dari kekerasan seksual. Pasti yang penting dinikahin, yang kedua daripada menjadi aib, lalu yang ketiga nanti juga halal. Maka dalam apa yang teman-teman temukan di dalam buku Broken Strings, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu sering dilakukan bukan untuk melindungi perempuan, tapi malah untuk melindungi sistem. Seorang tokoh feminis, Simone de Beauvoir, menuliskan, perempuan tidak dilahirkan, tapi perempuan itu dijadikan. Maka di dalam konteks agama patriarkal yang kita ada di Indonesia ini, perempuan itu dijadikan selalu simbol moral. Tubuhnya selalu dijadikan alat disiplin sosial. Makanya kalau pakaian kita, rambut kita, semuanya diatur oleh masyarakat. Ada ya standar sopan dan tidak sopan. Kita juga nggak tahu yang mana dikatakan sopan dan yang mana yang tidak sopan. Apalagi dalam agama Kristen kan, banyak tafsir ketika beribadah, tubuh perempuan tidak boleh terbuka, kesucian yang dijadikan beban kolektif. Jadi faktanya yang bisa kita temukan juga, banyak agama yang kadang lebih sibuk mengurusi tubuh perempuan daripada menghentikan kekerasan laki-laki. Jadi budaya kita juga di Indonesia ini lebih sibuk untuk menyuruh perempuan gak keluar malam daripada mengajari laki-laki untuk menjaga perempuan ketika dia ada di luar sana ketika malam hari. Banyak budaya contohnya korban kekerasan justru rata-rata dihukum secara sosial. Itu yang menjadi fakta yang terjadi. Sabar adalah kata yang paling sering digunakan dan dipakai untuk membungkam perempuan. Religiusitas tidak berkorelasi dengan rendahnya kekerasan. Maka pelaku-pelaku ini sering sekali aktif secara spiritual ya sebenarnya. Perempuan lebih sering disuruh introspeksi diri daripada dilindungi. Makanya kamu sih pakaiannya terlalu seksi, makanya kamu bisa menjadi korban kekerasan. Itu narasi-narasi yang sering banget jadikan dan normalisasi di Indonesia. Jadi apa sebenarnya yang terjadi ketika agama yang membebaskan sebenarnya itu seperti apa, dan agama yang menindas itu seperti apa? Maka agama bisa menjadi sumber penghiburan, agama bisa menjadi ruang penyembuh sebenarnya kekuatan melawan ketidakadilan. Tapi ketika tafsirnya itu dimonopoli, ayat-ayatnya dimonopoli oleh pemikiran patriarki dan budaya sistem patriarki, suara perempuan itu terbungkam, kekerasan ditutup atas nama iman. Maka yang rusak sebenarnya bukan Tuhan yang tidak bisa melihat tubuh perempuan itu seksi. Yang rusak adalah sistemnya. Maka buku Broken Strings ini mengingatkan kita, dan kita berterima kasih buat Kak Aurelie yang telah berani berjuang untuk menyuarakan ini, dan juga untuk perempuan-perempuan di luar sana, bahwa iman sejati itu tidak pernah meminta perempuan menderita di dalam diam. Kalau kamu merasa ini berat, kamu bisa berhenti sejenak. Kalau kamu merasa ini dekat, kamu tidak sedang sendirian. Perempuan itu tidak perlu lebih taat dibandingkan laki-laki. Hanya dunia yang perlu lebih adil untuk kita perempuan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.